Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 14 Mei 2024. Kita bersama-sama merayakan Pesta Santo Matias Rasul. Nama Matias berarti anugerah dari Tuhan. Dan sungguh, Santo Matias adalah hadiah yang Tuhan berikan bagi gereja. Matias tidak termasuk dalam kelompok 12 rasul yang dipilih oleh Yesus secara langsung. Namun Matias dipilih sebagai rasul berdasarkan kesepakatan 120 murid-murid Yesus untuk menggantikan Yudas Iskariot. Dalam kisah para rasul, dikisahkan bahwa para murid mengusulkan dua nama ini. Yang pertama adalah Matias, yang kedua adalah Yusuf, yang disebut juga Barsabas atau Yustus. Matias dan Yusuf sangat dihormati di kalangan para pengikut Yesus, di kalangan jemaat perdana. Kedua nama ini menjadi kandidat untuk menggantikan Yudas Iskariot. Dan ketika para rasul dan panatua jemaat berdoa dan mereka membuang undi, terpilihlah Matias sebagai penggenapan dari kelompok 12 murid Yesus. Ia mewartakan kabar sukacita hingga ke Kapadokia dan ia wafat sebagai martir di sana. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu, orang tua dan keluarga dari para Romo Projo Jakarta mengadakan ziarah ke Malang. Wah, selama di perjalanan, para orang tua dan keluarga sharing tentang anak mereka atau saudara mereka yang jadi imam. Ada yang mengisahkan bahwa ada orang tua yang begitu berat sekali untuk melepas anaknya menjadi imam karena pupus harapan mereka untuk bisa ngomong cucu. Ada pula orang tua yang berkisah bahwa ia tidak percaya dan tidak menyangka anaknya yang begitu nakal ini bisa jadi imam.
Nah, ini yang cerita pasti mama saya yang cerita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menjadi referensi untuk ibadah-ibadah perkawinan. Apa yang istimewa dari bacaan hari ini hingga dijadikan salah satu referensi dalam ibadah perkawinan? Jawabannya, karena firman hari ini syarat akan makna kasih. Yesus mengungkapkan bahwa kita sungguh dikasihinya. Sebagai pribadi yang dikasihi Allah, kita pun diajak untuk saling mengasihi. Kasih Tuhan diungkapkan secara nyata dengan Ia menyebut kita sebagai sahabat, bukan hamba. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, maka Allah memberikan nyawanya sendiri melalui Yesus putranya yang berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kasih Allah bukan omdo, namun ditunjukkan melalui perbuatan nyata. Kini yang Tuhan kehendaki adalah agar kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya dijelaskan dengan menuruti segala perintah Tuhan atau taat pada kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya disampaikan dengan jelas di akhir firman Tuhan hari ini, yakni agar kita saling mengasihi, bukan saling membenci, saling mendendam dan memusuhi. Namun Tuhan menghendaki agar kita saling mengasihi, berbuah limpah dalam kehidupan. Berbuah artinya menghasilkan sesuatu yang baik, dan yang baik itu bisa dirasakan oleh orang lain, yang dengan demikian kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, buat saya menjadi imam bukanlah prestasi, tetapi panggilan untuk melayani, untuk mengasihi kawanan domba yang Tuhan percayakan dalam gereja kudus-Nya. Mari kita buka hati agar kasih Tuhan yang sungguh besar boleh semakin kita rasakan dalam hidup. Kasih-Nya yang bukan pura-pura, namun pure, sungguh murni dan sejati. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, apakah dalam hidup ini kita telah hidup dalam budaya saling mengasihi? Bukan budaya saling membenci loh, bukan budaya saling memusuhi, tetapi kita mau hidup dalam budaya yang saling mengasihi, saling merangkul, saling mau menjadi berkat satu sama lain. Selamat bermenung dan selamat berbuah. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.